Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Alimulida dengan NIM 2508506. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Barat. Teman-teman, pernah gak sih kalian ngebayangin atau melihat kalau sebuah rudal perang itu bisa dikendalikan oleh seekor burung? Pastinya terdengar aneh kan? Bahkan seperti ada di dalam film-film atau novel-novel fiksi ilmiah. Namun, ternyata ide ini pernah benar-benar diuji di dalam Perang Dunia Kedua melalui salah satu proyek atau sebuah proyek yang bernama Pigeon Project atau Project Pigeon. Nah, kali ini di dalam video ini kita akan membahas bagaimana pigeon atau merpati bisa dilatih untuk mengendalikan sebuah rudal dan bagaimana cara kerjanya, lalu apa maknanya dalam perkembangan dalam peradaban barat ini. Yuk langsung aja ke videonya. Perang Dunia Kedua merupakan salah satu konflik terbesar dalam sejarah peradaban barat yang berlangsung antara tahun 1939 hingga 1945. Perang ini tidak hanya melibatkan pertempuran fisik antar negara, tetapi juga menjadi ajang persaingan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak inovasi lahir dari kebutuhan perang, mulai dari radar, pesawat tempur, hingga pengembangan awal senjata nuklir dan rudal balistik. Pada masa itu, teknologi militer berkembang dengan sangat cepat. Bahkan, satu inovasi penting adalah rudal jarak jauh yang dikembangkan oleh Jerman. Rudal ini menjadi cikal bakal teknologi misil modern. Namun, pada saat itu masih memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam hal akurasi dan sistem kendali. Banyak rudal yang meleset dari target karena belum adanya sistem navigasi yang canggih seperti saat ini. Keterbatasan ini menjadi masalah besar bagi pihak militer, karena efektivitas senjata sangat bergantung pada ketepatan sasaran. Oleh karena itu, para ilmuwan dan peneliti mulai mencari berbagai solusi alternatif, termasuk pendekatan yang tidak konvensional. Mereka tidak hanya mengandalkan teknologi mekanik dan elektronik, tetapi juga mulai mengeksplorasi pemanfaatan ilmu lain, seperti psikologi dan perilaku hewan. Dalam konteks inilah muncul berbagai eksperimen unik selama Perang Dunia Kedua. Salah satunya adalah upaya pemanfaatan kemampuan hewan dalam membantu operasi militer. Nah, kira-kira siapa sih yang mencetuskan ide ini? Ide ini dicetuskan oleh Bruce Frederick Skinner atau B.F. Skinner. B.F. Skinner adalah seorang ilmuwan terkenal di bidang psikologi perilaku yang dikenal sebagai pelopor teori behaviorisme. Ia berfokus pada bagaimana perilaku manusia dan hewan dapat dipelajari serta dikendalikan melalui interaksi dengan lingkungan. Skinner mengembangkan konsep bahwa perilaku dapat dibentuk melalui reinforcement atau penguatan, yaitu pemberian hadiah atau konsekuensi tertentu untuk mendorong tindakan yang diinginkan. Melalui metode ini, ia melakukan berbagai eksperimen menggunakan hewan, seperti tikus dan burung merpati. Dalam eksperimennya, Skinner berhasil melatih hewan-hewan tersebut untuk melakukan tugas tertentu, seperti menekan tuas atau mematuk tombol hanya dengan memberikan imbalan berupa makanan. Hasilnya, menunjukkan bahwa hewan dapat belajar dengan sangat cepat dan konsisten jika diberikan stimulus yang tepat. Keberhasilan ini kemudian memunculkan sebuah ide yang tidak biasa namun inovatif. Skinner mulai berpikir, jika hewan seperti merpati bisa dilatih untuk merespon rangsangan visual dengan akurat, maka kemampuan ini mungkin dapat dimanfaatkan dalam bidang lain yang lebih kompleks. Lalu, ide tersebut dikembangkan ke dalam suatu proyek yang dinamai Pigeon Project. Skinner mengusulkan sebuah sistem yang sangat unik, di mana seekor merpati ditempatkan di dalam bagian depan rudal. Di dalam ruang kecil tersebut dipasang sebuah layar yang menampilkan gambar target, seperti kapal musuh di lautan. Merpati kemudian dilatih secara khusus untuk mengenali dan merespons gambar tersebut. Ketika melihat target, merpati akan secara naluriah mematuk bagian gambar yang dianggap sebagai sasaran. Setiap patukan yang dilakukan oleh merpati akan diterjemahkan menjadi sinyal oleh sistem mekanik di dalam rudal. Sinyal ini kemudian digunakan untuk mengontrol arah terbang rudal sehingga tetap mengarah ke target yang diinginkan. Dengan kata lain, merpati berperan sebagai pengendali hidup yang membantu sistem navigasi rudal agar tetap akurat. Jika target bergerak atau posisi berubah, gambar pada layar juga akan bergeser. Merpati yang telah dilatih akan terus mematuk bagian layar yang menunjukkan posisi target tersebut. Respon ini membuat sistem kendali secara otomatis menyesuaikan arah rudal, sehingga tetap mengikuti pergerakan dari target. Untuk meningkatkan keakuratan, dalam beberapa percobaan digunakan hingga 3 merpati sekaligus dalam satu rudal.
Ketiga merpati ini bekerja secara bersamaan sehingga jika satu merpati melakukan kesalahan, dua lainnya dapat membantu mengkoreksi arah yang benar. Meskipun hasilnya cukup menjanjikan, Project Pigeon atau Pigeon Project ini pada akhirnya tidak pernah digunakan dalam pertempuran yang nyata. Salah satu alasan utamanya adalah persepsi dari pihak militer yang menganggap proyek ini terlalu tidak konvensional, bahkan cenderung sulit dipercaya sebagai solusi serius di dalam teknologi perang. Selain itu, pada saat yang bersamaan, perkembangan teknologi elektronik juga mulai mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sistem kendali berbasis radar dan komputer sederhana mulai dikembangkan. Penawaran solusi yang dianggap lebih modern dan dapat diandalkan ini dalam jangka panjang. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, militer Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk menghentikan proyek ini. Project Pigeon pun berakhir sebagai eksperimen unik yang tidak pernah benar-benar diterapkan di medan perang. Nah, kira-kira seperti itulah penjelasan dari Project Pigeon atau Project Merpati yang dilakukan oleh B.F. Skinner. Meskipun tidak digunakan secara langsung di dalam perang, Project Pigeon ini memiliki makna yang mendalam bagi sejarah peradaban Barat. Proyek ini menunjukkan bahwa Perang Dunia Kedua bukan hanya kekuatan militer dan strategi tempur, tetapi juga tentang inovasi, kreativitas, dan juga keberanian untuk mencoba ide-ide baru yang bahkan tampak tidak masuk akal bagi sebagian orang. Selain itu, proyek ini juga mencerminkan bagaimana ilmu pengetahuan termasuk psikologi mulai memainkan peran penting di dalam pengembangan teknologi pada zaman itu. Pendekatan interdisipliner seperti ini menjadi salah satu ciri khas perkembangan sains modern di dunia barat. Pada akhirnya, Project Pigeon menjadi bukti bahwa kemajuan teknologi seringkali lahir dari eksperimen atau pemikiran-pemikiran yang tidak biasa dan dari keberanian manusia untuk berpikir di luar batas kebiasaannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.